Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan membahas kalibrasi sensor. Kalibrasi sensor adalah penyesuaian atau serangkaian penyesuaian yang dilakukan pada sensor atau instrumen untuk membuat instrumen tersebut berfungsi seakurat mungkin atau bebas kesalahan. Ini adalah beberapa keuntungan eh, menggunakan kalibrasi. Yang pertama, kesalahan pengukuran sensor. Nah, kesalahan hanyalah perbedaan aljabar antara indikasi dan nilai sebenarnya dari variabel yang diukur. Kesalahan dalam pengukuran sensor dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah kesalahan karena referensi nol yang tidak tepat. Nah, pertama, instrumen tersebut mungkin tidak memiliki referensi nol yang tepat. Yang kedua, sensor dan pemancaran modern adalah perangkat elektronik dan tegangan referensi atau sinyal dapat berubah seiring waktu karena suhu, tekanan, atau perubahan kondisi sekitar. Kemudian yang B, kesalahan karena pergeseran jangkauan sensor. Kedua, rentang sensor mungkin bergeser karena kondisi yang sama seperti yang baru saja disebutkan, atau mungkin rentang pengoperasian proses telah dirubah. Misalnya suatu proses saat ini dapat beroperasi dalam kisaran 0 hingga 200 volt per inch persegi atau PSI. Namun perubahan dalam operasi akan mengharuskannya berjalan dalam kondisi atau dalam kisaran 0 hingga 500 volt per inch persegi. Ini kita bisa lihat contoh pada kalibrasi sensor. Di sini ada error sensor, hasil pengukuran. Di sini temperatur 300 derajat Fahrenheit. Nah, setelah di 3 minggu, itu akan mengalami pengurangan sebesar 10 derajat Fahrenheit. Nah, berikutnya adalah, ini juga sama. Kalau dilihat di sini ada fluida dalam tangki, kemudian setelah diukur, ini bisa kelihatan 200. Nah, setelah mengalami beberapa pengoperasian, malah dia naik ya, menjadi sekitar hampir 500. Nah, ini juga bisa dilihat. Jadi penyebab daripada terjadinya perubahan daripada sensor tersebut ini kelihatan dari apa namanya, koinnya ada yang sudah rusak. Kesalahan karena keausan atau kerusakan mekanis. Ketika kesalahan dalam pengukuran sensor dapat terjadi karena keausan atau kerusakan mekanis. Biasanya jenis kesalahan ini memerlukan perbaikan atau penggantian perangkat. Kesalahan tidak diinginkan karena sistem kendali tidak akan mempunyai data yang akurat untuk mengambil keputusan pengendalian, seperti mengatur keluaran katup kendali atau mengatur kecepatan pompa jika kalibrasi terlalu jauh dari kondisi proses yang akurat, atau keselamatan proses dapat terancam. Ini juga bisa dilihat. Ini ada kontrol valve, ini harusnya disetting 75%. Ini karena malah melewati batas. Ya. Oke. Nah, kalibrasi sensor untuk meminimalkan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan kalibrasi sensor. Pertama-tama yang akan dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan seperti yang ditemukan pada instrumen tadi. Ini hanyalah melakukan kalibrasi sebelum melakukan penyesuaian apapun. Jika kalibrasi instrumen saat ini ditemukan berada dalam toleransi yang dinyatakan untuk perangkat tersebut, maka kalibrasi ulang tidak diperlukan. Ini juga bisa dilihat. Jadi ada input value dari 0%, kemudian idealnya adalah 4 miliampere.
Kemudian kalau 25 itu idealnya 4 miliampere, terus 50% 12 miliampere, kemudian 75 100, dan setelah dilakukan pengukuran ini bisa kelihatan, jadi terjadi dari 0 berarti 4. Nah, ini hasilnya berarti 4, udah bergeser sedikit. 20%, 25 berarti 8 miliampere. Kemudian 12 ada sedikit ya, 0,03. Kemudian 75 berarti 16, ini ada 0,5 ya rata-rata. Nah, kemudian untuk memeriksa histeresis sebuah fenomena di mana keluaran sensor untuk suatu nilai proses berbeda dengan dom skala, sehingga keluarannya sesuai dengan 100%, 75, 50, 25, dan 0 secara berurutan. Ini sama ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau dia mengalami jadi kita mulai dari 0 sampai 100 di 1, 3, 3, 5. Nah, kalau untuk pengukuran kebalikannya berarti dia mengalami hampir sama ya. Oke. Nah, cara menghitung penyimpangan atau error suatu sensor. Penyimpangan pada setiap titik pemeriksaan dihitung dan dibandingkan dengan penyimpangan maksimum yang diperbolehkan untuk perangkat tersebut. Jika deviasi lebih besar dari batas maksimum yang diperbolehkan, maka dilakukan kalibrasi penuh. Jika deviasi kurang dari batas maksimum yang diperbolehkan, maka kalibrasi sensor tidak diperlukan. Nah, seperti ini bisa lihat. Jadi ada deviasi. Ya, kelihatan berarti. Jadi didapatkan ada 0, ya. Jadi masih bisa. Misalkan toleransi deviasi maksimumnya adalah 0,5. Dengan menggunakan data dari lembar kalibrasi tadi, kita melihat dari grafik bahwa semua deviasi kurang dari deviasi maksimum yang diperbolehkan. Itu 0,5%. Oleh karena itu tidak diperlukan kalibrasi tambahan. Jadi kita ulangi lagi. Ini bisa lihat. Jadi rata-rata masih di bawah batas maksimal ya. Oke. Nah, ini juga bisa kelihatan. Jadi ada persen deviasinya ini. Ya, jadi ada batas maksimumnya ini 5, tapi masih di bawah toleransi. Oke. Sekarang diasumsikan toleransi deviasi maksimum 0,2. Dengan menggunakan data dan lembar kalibrasi, kita melihat dari grafik bahwa berapa deviasi lebih besar dari deviasi maksimum, yaitu 0,2. Oleh karena itu diperlukan kalibrasi sensor. Nah, ini bisa lihat. Jadi batasnya 0,2. Ini berarti harus diadakan kalibrasi sensor karena nilainya lebih besar dari yang standar. Cara melakukan kalibrasi sensor. Untuk mengkalibrasi, kita memerlukan simulator proses yang sangat akurat. Dalam hal ini, pasokan tekanan yang terhubung ke sisi proses pemancar. Pengukur arus dipasang ke keluaran untuk mengukur keluaran 4-20 miliampere pemancar. Idealnya digunakan simulator dan pengukur arus yang dikalibrasi. Dalam prakteknya kita dapat menggunakan pengukur proses dan modul masukan tekanan yang sangat akurat. Ini kita bisa lihat di ada power supply-nya. Kemudian di sini kelihatan 12 miliampere. Ini menggunakan ampere meter ya, ini ada transmitter. Kemudian ada pressure gauge, ini pump ya. Kemudian kalibrasi sensor analog. Ini penyesuaian 0 dan rentang. Ini bisa kelihatan. Ya, jadi bukan dari 0. Nah, jika kita memiliki pemancar analog, kita harus mengatur 0 dan rentang untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Dengan pemancar analog terdapat penyesuaian zero dan span pada pemancar itu sendiri. Penyesuaian 0 dilakukan untuk memindahkan output ke tempat 4 miliampere ketika
pengukuran proses pada 0% diterapkan ke pemancar dan penyesuaian spanya dilakukan untuk memindahkan output ke tempat 20 mA jika pengukuran proses 100% diterapkan. Nah, ini bisa lihat dengan jadi tidak ini pada saat dia kan 0 terjadi pergeserannya. Jadi dari 0 dan bisa diputar. Jadi dimulai dari 0 terus dilakukan. Nah, itu. Sayangnya dengan pemancar analog, penyesuaian 0 yang datang bersifat interaktif, yaitu menyesuaikan yang satu menggerakkan yang lain. Oleh karena itu, kalibrasi merupakan proses berulang untuk menerapkan 0 dan rentang. Namun biasanya hanya diperlukan 2 hingga 3 iterasi. Kemudian kalibrasi sensor digital. Dengan pemancar digital, kita dapat mengatur sinyal sensor yang masuk dengan mengatur keluaran konverter analog ke digital yang disebut sensor trim dan atau masukkan konverter digital ke analog pada rangkaian keluaran yang disebut 4-20 mA trim atau output trim. Nah, setelah kalibrasi, kesalahan dibuat grafiknya sekali lagi terkait dengan nilai seperti yang ditemukan. Terdapat beberapa tingkat histeresis, namun deviasi maksimum telah berkurang dari 0,38 menjadi 0,18. Maka dalam toleransi 0,2%. Jadi setelah ini berarti dia terjadi pengurangan. Nah, kalibrasi adalah penyesuaian atau serangkaian penyesuaian yang dilakukan pada sensor atau untuk membuat instrumen tersebut berfungsi secara akurat atau bebas kesalahan. Kalibrasi sensor yang tepat akan menghasilkan pengukuran yang akurat yang pada gilirannya membutuhkan pengendalian proses yang baik. Ketika pengendalian yang baik terwujud, maka proses memiliki peluang terbaik untuk berjalan secara efisien dan aman. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan lewat WA atau bisa lewat chat atau email. Terima kasih. Assalamualaikum.